Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang sebelumnya pernah menceritakan kejadian misteri di basecamp dan studio Jejak Backpacker. Dan kali ini juga beliau akan menceritakan kembali kisah horor yang pernah dialaminya di Gunung Raung. Seperti apa ceritanya? Saksikan setelah yang satu ini. Balik lagi bersama saya Ale dan narasumber Bang Heru Survival yang akan menceritakan kejadian misteri yang pernah dialami di Gunung Raung pada tahun 1995. 1995. Seperti apa ceritanya? Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Oke, Bang Heru, selamat datang lagi di studio dan basecamp Jejak Backpacker. Nih, karena banyaknya permintaan dari teman-teman penonton setia misteri di Indonesia yang meminta Mas Heru buat datang kembali nih ke basecamp dan studio Jejak Backpacker untuk menceritakan pengalaman misterinya. Jadi seperti apa itu, Bang Heru, cerita misteri yang pernah dialami di Gunung Raung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya ketika mendaki Gunung Raung di tahun 95. Kalau nggak salah itu di bulan Oktober. Jadi kita mau merayakan Sumpah Pemuda di sana, ternyata tidak boleh, tapi di situ ada bagusnya. Kenapa? Karena waktu di tanggal akhir bulan Oktober itu ternyata di Gunung Raung itu ternyata ada badai hebat. Jadi ada katanya sih, kata ranger sana tuh ada awan hitam. Jadi kalau dibilang pilot penerbang itu namanya awan cumulus nimbus. Jadi itu kalau pesawat melewati awan hitam itu, di dalam awan itu ada badai petir. Kayak memang posisi saya setelah dari situ memang lagi di Jawa Timur habis mengadakan ekspedisi pendakian gunung di Jawa Timur. Di tahun 95 itu saya sudah masuk Mapala. Saya masuk Mapala tahun 92 dan saya mendirikan Mapala dengan teman-teman saya. Pemirsa Jejak Backpacker, di sini saya bercerita bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk suzon atau berhalusinasi. Di sini apa yang pengalaman saya dapatkan ketika mendaki Gunung Raung itu, jangan terlalu didramatisir. Memang itu kejadian mistis. Tetaplah kita percaya kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita berlindung kepadanya dan memohon ampunan atas segala perbuatan dan dosa-dosa kita selama ini. Amin. Oke, waktu pendakian ke Gunung Raung itu, karena adanya kendala cuaca memang kita terhambat. Jadi saya nge-base camp di rumah om saya. Kebetulan om saya itu tinggal di Jember. Dia sebagai kepala cabang suatu bank pemerintah. Waktu itu atau mendaki Gunung Raung itu ada 6 orang, 3 cewek 3 cowok. Saya, Dedi, Mas Nano. Mas Nano itu memang sangat spesial sekali. Turun dari Gunung Selamat apa segala macam, sering ikut saya juga. Terus ada ceweknya Yanti, Nila, Gina. Itu dari 6 orang itu memang kita selama pendakian ekspedisi Jawa Timur dalam kondisi fit. Nah, di sini memang Gunung Raung itu memang tingkat kesulitan sangat tinggi. Kenapa? Jadi kalau kalian sudah mendaki Gunung Raung, itu kalau di kalangan pendaki ya, mungkin dibilang tuh gunung S2. Kalau gunung S1 kemungkinan, mohon maaf ya, bukan saya menggurui, banyak kalau pendaki bilang ya kayak Semeru, kayak Rinjani atau Kerinci, itu masih S1. Kalau Gunung Raung S2, kalau S3 ke atas piramid. Begitulah rumor-rumor di medsos seperti itu. Waktu itu singkat cerita kita mendaki via Sumber Beringin. Itu via Sumber Beringin itu menjalur klasik. Waktu itu di tahun 95 itu sangat susah sekali transportasi untuk ke arah sana. Itu ada di Kabupaten Bondowoso.
Nah, pas kita berenam itu, kita tibalah di desa Wonosari, desa Wonosari, base camp Sebawaringin. Itu kita mengisi registrasi zaman dulu pada aksi ya. Jadi ada kepala desa atau saya lupa atau pos polisi. Kalau nggak salah itu pos polisi, saya lupa. Memang saya waktu pertama kali naik gunung itu baru sekali tuh, Gunung Raung. Saya nggak tahu medannya atau gimana, cuman waktu itu kita perlengkapan cukup lengkap. Kita membawa webbing, membawa harness. Waktu itu kalau nggak salah 2 harness, karena emang waktu itu anak dari Surabaya juga mengatakan, Mas, kalau naik Gunung Raung ini agak sulit untuk menuju puncaknya. Nama puncak sejati saya juga baru tahu. Nama puncak sejati, mau puncaknya apa? Puncak itunya puncak bendera. Cuman dari nama orang itu, begitu kita di base camp Sebawaringin ditanya sama kepala sana yang sudah menguasai teknik rock climbing berapa orang, minimal dasar. Nah, dari nama orang itu cuman berapa ya? Cuman saya berempat doang sama dua cewek. Dua cewek itu Yanti dan aduh, tadi saya apa saya lupa tuh, Yanti dan Gina yang menguasai. Ini cuma berempat. Terus yang itu tidak bisa, yang 2 lagi tidak bisa. Satunya lagi dia nggak enak badan ya, dia perutnya katanya kram perut. Sama saya itu. Satunya lagi haid. Mungkin karena capek tuh haid. Jadi juga, nah disinilah kalau kita naik gunung yang diperlukan terus terangan. Terus gue nggak bisa naik. Gue lagi dapat nih. Gue bisa istirahat deh. Nah, istirahat di base camp. Jadi kita naik berempat. Kebetulan pas kita naik berempat itu 2 cewek 2 cowok ya, sama Mas Nano itu. Karena yang kan gue berenam kan, satunya lagi gue nggak tahu nih, nggak ngikut. Katanya mau nemenin, nggak ngerti. Kalau zaman sekarang mungkin mau dulu sekali ya. Ya PDKT gitu teman-teman gue nggak ngerti lah zaman itu lah. Ya gue asik-asik aja lah. Terus emang bukan itu juga karena secara kita dihitung manajemen logistik segala macam. Kalau untuk kita dipasang atau berenam itu nggak cukup. Nggak cukup nih bro kalau kita nggak cukup nih kan kalau untuk berenang kita naik ini segala macam, karena memang itu kita harus bawa air itu mesti banyak. Di zaman itu gue mungkin satu orang mungkin perlu 5 liter sampai 10 liter, karena itu sepanjang jalan tidak ada air kan, dibilangnya anak Mapala Surabaya. Jadi kita turutin. Kita cerita setelah sarapan di base camp menuju pos 1. Nah pos 1 itu namanya Pondok Sumur. Kan dibilangin sama yang di base camp, nanti aja Mas tunggu, nanti ada call atau ini, nanti numpang aja mobil angkot sayur atau buah-buah. Tunggu nggak datang. Deket sih, ya deket orang sana kan beda sama orang kita. Kalau naik mobil itu paling cuma setengah jam 1 jam. Tunggu nggak datang. Yaudahlah kita memutuskan, udah jalan aja deh. Udah makan segala macam, istirahat ngerokok. Udah turunin makanan, udah inilah buang muatan lah gitu, jadi enteng. Kirain gue pikir deket, 3 jam gue jalan kaki, ya ampun, dari base camp ke pos 1. Pos 1 itu kalau nggak salah namanya Pondok Sumur. Itu gue jalannya pagi ya, berarti jam 4 jam lebih, 4 jam setengah. Jalan pagi kalau nggak salah jam 8-an sampai ini jam berapa, mungkin jam 12 gitu. Itu kalau udah sarapan udah cukup banyak. Sampai di Pondok Sumur. Pondok motor. Mohon maaf pemirsa kalau saya agak salah atau lengkap cerita mengenai nama pos-pos di jalur pendakian Gunung Raung via Sebawaringin, dikarenakan tuh kejadian udah 20 tahun lalu. Pondok motor 4 jam setengah itu sempat menguras tenaga, memang landai, cuma 4 jam. Seandainya kalau naik mobil mungkin 1 jam perjalanan. Kalau sekarang udah enak, udah ada mobil, udah ada ojek. Tapi di pondok motor istirahat, ketemu dengan para benar-benar sekitar, mungkin ada hasil tanya atau apa gitu kan, ngobrol, makan siang, ngobrol, kalau ngidur, lagi jalan. Dari Pondok Sumur dari Pondok Sumur jalan lagi 2 jam setengah, 2 jam lebih. Dari Pondok Sumur ke Pondok apa ya? Mohon maaf pemirsa kalau saya lengkap ya. Pondok Demit, bingung. Itu ada pelang. Pondok Demit, keseram amat ya, tunggu nanti. Kok
bosan banget ya. Ah udah, apa paling ini, jangan-jangan penamaan pos ini jangan nakutin pendaki nih, nggak juga, nggak tahu. Kita nggak tahu cerita kayak gini, udah biarin aja, kita nikmatin aja lah. Nah yang Mas Nano ini kan Mas Nano ini memang sering menemani saya pendakian ya, karena dia tinggal di Purwokerto dan memang Mas Nano ini orang tuanya ini bekerja dengan mbah saya. Itu memang saya juga pernah cerita di channel yang lain tentang Ibu Selamat dia. Mas Nano ini memang memiliki internal sangat kuat sekali dan orangnya sangat kalem. Kenapa Mas Nano ikut itu nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba Mas Nano itu nemenin saya gitu kan. Saya ngerti pokoknya emang kenapa Mas Nano ikut sama saya? Iya, disuruh. Oh ya udah. Biar bagaimanapun juga Mas Nano itu orangnya sabar dan bisa meredam emosi saya. Memang kalau di pendakian gunung Mas Nano ini selalu meredam emosi saya, selalu ya meledak-meledak. Ketika dari pondok Sumur itu jam 3 itu ya, jam 3 mau masuk asar, kita istirahat, jalan lagi kita. Itu medannya di tahun itu ya, itu nggak seperti sekarang ini saya lihat di YouTube. Itu hutan rapat Pak, mana besar-besar semua. Dari Pondok Demit, ada Pondok Pahit. Nah di Pondok Pahit itu kita ada jam 6, itu ada pohon gede banget ya, bolong gitu. Nah saya nggak ngerti nih si Gina ini dan Yanti, ini kenapa gitu, kok apa kayak gelisah gitu. Terus kita naik berempat, ada juga pendaki juga, saya nggak tahu dari mana. Ada yang turun mendaki dari Magelang, gue ingat banget dari Magelang. Itu rame itu. Ada 8 orang. Yang gue heran pas dia turun itu ada satu cewek pendaki itu dibopong, bukan dibopong ya, kayak digendong. Itu mukanya pucat, matanya sih hitam. Itu kenapa ya? Gitu loh. Tapi ada pemandu yang nemenin, ada pemandu. Yang tim Magina ngeliatin aja. Kenapa? Udah apa mungkin dia kecapean kali, mungkin dehidrasi atau apa. Emang orang itu sangat sulit air. Di pondok Demit itu emang apa ya? Pondok Pahit itu sangat luas, bisa diri tenda kurang lebih 5 sampai 8 tenda ya, kala itu ya. Setelah kita istirahat, ada sholat, ada ini. Yang gue bingung ya lah Mas Nano setelah sholat dia begini. Ya gue kalau lihat gitu, nah itu nanya si Yanti begini. Kan kenapa Mas Nano? Ini apa-apa, kecawe nih. Dibawa kayak hiyo apa dupa nggak ngerti lah, taruh situ. Tanya, Mas, gue bawa siapa juga? Apa-apa biar kita selamat. Ini yang itulah yang takutin kita. Yang enggak Mbak, masalah itu ngomongin kalem sekali. Pokoknya yang di antara emosi kita yang ini, pokoknya dia ngomong dengan kekalman dia, kita down. Jadi mana? Bermalam di pondok Demit terus dia bilang gimana nih, kita terusin lagi nih ya. Nah si Yanti Magina ini kayaknya nggak enak gitu pas setelah maghrib gitu, setelah makan jam 7 jalan nih. Kok nggak enak nih kalau di sini. Gimana Mas? Nah kebetulan yang kita berempat itu, karena kita berempat kan otomatis beban kita agak banyak karena ada peralatan rok lain kita bawa. Bawa karabin kan besi itu tali. Nah itu gua tuh Mas Nano tuh, saya. Cewek enak banget sih bawanya kan. Iya dong kalau cowok bawanya yang berat-berat, cewek mah yang ngenteng-ngenteng aja. Ya udahlah. Jalan. Kita jalan itu, rupanya ada pendaki juga naik. Kalau nggak salah itu rombongan dari Sumatera itu. Dari Sumatera kalau nggak salah dari Mapala Lampung. Dia itu berapa? 8. Tapi 8 laki semua. Cuman sepanjang itu emang kita ketawa-tawa lah. Wah, terus apa gimana ya? Mungkin apa yang mereka bilang, Mas Heru, Mas Nano kalau mau ini apa kita bawain. Gua nggak ngerti deh tuh. Mungkin kan, sampai nanya, Mas itu pacarnya. Karena kita lihat mereka sepasang-sepasang, kita dua cowok dan cewek kan. Dia pikir kita sepasang ini pacaran. Bilang enggak ini teman saya. Oh gitu, saya pikir pacaran. Kenapa dia boleh kenalan? Ya
Sampai ini saking baiknya tuh di Mapala Lampung, sampai bawa barang kita dibawain. Ya gue seneng mau dibawain ya enggak. Balik bawa dua temen gue cewek cakep ya enggak. Ini 8 laki-laki semua kan. Nah ini dari Mapala Lampung ini, dia nanya, ada satu yang sudah pernah, tapi di Kalibaru. Nah kalau sebelum ini belum pernah. Dia bilang nanti di pos mana ada persimpangan, gue nggak tahu pos berapa. Gue kira-kira itu semakin lama tuh semakin jalan semakin terjal gue. Dan memang manajemen logistik aja sangat diperlukan sekali, jadi jangan terlalu boros. Tengah perjalanan teman gue biasa aku mau pipis, ya udahlah tunggu stop pipis. Kayak gue bilang gini, numpang lo Yan, gini, yang sama cewek kan minta temenin kan, dia coba senter dari jauh. Ngapa nih? Udah berhenti belum? Kan rame kan berhenti. Itu orang senter jadi sorot dong, nggak enak nih cewek-cewek. Bawa payungnya jangan sampai ini. Ya, pokoknya ada ini lah lucu-lucunya, menghilangkan ketakutan kita. Emang gue juga bukan takut, sebenarnya aku takut tapi gimana ya? Habis di tahun itu pohonnya ribet banget. Selama gue perjalanan itu malam gitu ya, semuanya merasakan kayaknya ada yang ngawasin kita. Anak kamu juga ngomong begitu. Kalau Mas Nana diem aja. Gak apa-apa Mas, gak apa-apa, santai aja. Dia bakar rokok ditaruh di kayak rokok kretek ya, ditaruh kayak jepitan. Mungkin kosan nggak boleh, mungkin bisa kebakaran hutan kali. Taruh rokok sih, tinggal. Malam aku melihat itu jalan berapa jam gue nggak tahu tuh. Itu tidak ada bonus sama sekali, tidak ada bonus. Dan itu sampai ngelewatin rumput-rumput, ada segini. Wah itu bener-bener horor ya. Yang gue takutin, mohon maaf ya, bukan masalah malu-malu gitu yang gue takutin itu binatang buas. Karena di zaman itu masih diyakini ada macan tutul. Dan memang kalau sebenarnya pendaki malam itu sangat tidak disarankan. Karena gue ingat banget, itu tidak boleh kalau kalian udah bermalam, jangan lagi terusin, mendingan ngecamp aja di pos-pos yang tersedia atau yang tanah lapang. Cuman karena yang dua cewek ini bilang, wah enak ya, udah jalan terus. Singkat cerita sampailah di Pondok Angin. Pondok Angin itu batas vegetasi menuju puncak. Sampai di Pondok Angin itu jam 12-an, jam 12 malam. Wah itu sangat menguras tenaga banget. Udah tuh baju tuh, gue keringat udah sampai ini yang belt di carry itu udah sampai basah semua keringat. Sampai kita ketawa nih, pendakian gunung ini bisa turun berapa kilo nih berat badan segala macem lah. Menguras tenaga banget. Cuma enaknya kalau malam itu kita nggak terlalu haus, jadi minum air cuma seteguk ini aja buat basahin tenggorokan. Sampai di Pondok Angin, wah tuh batas vegetasi sudah rendah, sudah tidak ada pohon. Itu puncak waktu itu bulan purnama. Wah itu indah banget tuh Gunung Raung. Kita lihat gitu kan. Nah, kita istirahat. Kita dirikan tenda di Pondok Angin itu. Waktu itu angin cukup kencang ya. Jadi kenapa dibilang Gunung Raung itu Gunung Raung? Jadi begitu pas angin kencang gitu, itu kan daunnya besar-besar. Itu kayak angin berputar kayak suara gangsing. Nah, sampai gue pernah begini nih, kayak ratusan desibel speaker. Nah, kita istirahat, kita bermalam, makan segala macem. Nah, situ dengan Mapala Lampung di sebelah tenda sana, di bawah tenda ya kalau nggak salah. Nah, setelah kita ini, setelah makan kita cek peralatan. Pasang. Cek nih, besok kita mau puncak bendera, nanti puncak sejati, cek segala macam. Itu jam 1-an nih, kalau nggak salah. Seperti itu, ada ini gimana? Coba dicek nih, cek harness. Itu lagi santai gini nih. Di bawah kan ada batu, gue nggak tahu tuh batu. Tiba-tiba si Yanti di bawah ini, dia itu lari. Untung dia bilang, ngapain lari? Gak tahu nih, ada yang bisikin gue suruh jalan ke sana. Tapi waktu itu mah jadi merinding. Tapi emang dia lagi megang terpasang harness, otomatis kita bisa tarik kan tuh, dengan talinya kan. Kenapa? Nggak tahu, ada yang ini gue ngeliat gagal lihat. Tarik, si Yanti, lo kenapa lo?
Kau tadi manggil gua, itu uang gua. Ah lu jangan bercanda lu. Gua ya ini orang Palembang. Nah jangan ngaco, udah beresin lagi. Fokus. Tiba-tiba jam 2-an si Gina kesel tipis. Di pondok angin itu batu ada pohon angin. Tipis terus temenin seperti biasa sama Yanti. Balik kok lari? Kok kakaknya kenapa lo? Dia lihat penampakan ada kaki berbulu, tapi pada dia tuh nggak kelihatan. Dia begini, teriak gitu, sampai nangis. Udah tenang. Ya enak apa dia laku? Udah mama, kenapa ini kenapa? Mata lagi gimana? Gue kesel juga mata lo. Masa kenapa nih mata? Apa-apa. Ya ampun, ditanya nggak apa-apa. Diem aja. Ya biasa, nggak apa-apa biasa. Oh udah. Kenapa lo? Aduh, gue mau pulang. Gue kan bingung, mau pulang. Lo, tunggu dulu. Lo, jangan ngomong sembarangan. Ini mah belum summit, belum puncak sejati. Lo konsentrasi ya. Wah lo merusak ini kita, ekspedisi kita. Sorry. Gue mau pulang. Dia nggak cerita. Cuman yang si Ati nggak cerita ya Dina. Dia cerita lo lihat apa? Gitu, gue dari kaki. Gue punya panjang mata, gue nggak bisa lihat ke atas. Cuma kayak seorang geram gitu. Ya udahlah, nggak usah dipikirin, gue bilang. Gue positive thinking, nggak usah dipikirin. Cuma gue begini. Kata Mas Tano, Mas Heru, tenang, tarik nafas, seperti itulah. Konsentrasi, buka. Di ampun gue lihat banyak barang. Ya itulah yang KGP, ya itulah. Ada. Nyata anak kampung juga lihat juga anak kampung. Tapi kan kalau kayak gitu kan gimana ya? Jadi gue flashback ke masa kecil gue, karena bagi gue tuh mereka tuh adalah teman gue. Cuman teman gue cuman tidak mengganggu gue, cuma mereka jahil aja. Lihatin, aduh ampun. Sosoknya sangat mengerikan sekali. Cuman yang gue berpikir bodoh aja. Dalam hati gue, ya Allah jangan tambahkan makhluk-makhluk ini di hadapan saya dan teman-teman saya. Pagi, singkat cerita pagi, jam 5-an kita bangun, summit kita. Namanya ini gue nama puncak bendera. Puncak bendera, begitu lihat, puncak bendera, udah seneng. Apalah alamku belum berakhir di sini, masih ada di ujung. Nah itu puncak sejati. Buset gue jalurnya, langsung begini, diper. Kan mas ada tali, ada karabiner, ada webbing. Nah itu, udah oke. Foto-foto dulu puncak bendera. Kita melewati namanya, dibilangnya tusuk gigi, puncak 17, puncak sejati. Itu jaraknya katanya sih bilang 1 jam. Itu setelah gue tempuh itu 2,5 jam itu. Itu jalan pelan-pelan. Aduh, sorry nih gue peragain nih. Itu dari tadi gue diri sampai gue begini nih. Sampai begini. Saking kiri kan. Jadi kita jalan itu kira-kira terus batu jatuh. Nah, pas lagi kita ini untuk menuju puncak sejati, itu kepleset. Si Gina kepleset. Astaga. Cuman kan kita ini tali kan. Iya. Kepleset itu gue langsung pucet semuanya. Kebetulan anak bapak kampung itu menolong banget tuh, namanya yang gue ingat namanya Gary. Gue ingat banget Gary narik, dia pegang si Gina itu terpelosok kurang lebih itu 20 meter ya, di puncak di jalur yang tusuk gigi kalau nggak salah, sebelum puncak sejatinya. Itu tangannya luka-luka tangan. Waktu itu dia nggak pakai sarung luka. Nah pas sampai dia di atas, gue nggak tahu tuh si Gina itu, gue nggak tahu. Dia gini, nggak tahu. Terus ada dikantongin, kayak gue bilang, mungkin ada barang ini jatuh dikantongin. Kan ada celana kita ini, ada barang dikantongin. Nah. Tapi kan gue nggak ini, mungkin ada barang ini jatuh atau gimana dikantongin. Gue sempat lihat apaan sih? Tapi memang di situ gue lihat situ Edelweiss. Ada warna merah, ada warna ungu, tapi di pinggiran jurang
Tapi gue dalam hati gue, jangan-jangan tuh gue nggak ada deh. Tapi kan jangan-jangan. Iya. Tapi kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin dia jatuh begitu langsung gitu, nggak mungkin dong. Butuh waktu untuk ambil atau gimana kan? Kok yang tempat dia jatuh segini kok? Itu ada loh bagus, ada warna merah, ungu. Itu belum pernah gue lihat selama gue pendakian gunung dimanapun. Merah dan ungu. Dan itu kelompaknya itu sangat bagus kayak bunga mawar. Di tempat dia jatuh itu kepleset. Udah naik lah, udah sampai di puncak sejati di ketinggian 3.344 mdpl. Itu gunungnya bentuknya kerucut, itu kawahnya kurang lebih diameter 500 meter. Udahlah, kita foto-foto happy segala macam ya enggak. Nah selama kita lihat puncak ini kan pakai berapa kayak ini ya. Oh ini tiba-tiba si membuat gerakan gini nanti begini. Lo ngapain lo? Nggak tahu. Kenapa? Gue tadi dibisikin, loncat lo, kamu loncat. Aku merinding. Kan gue berpikir, lo loncat kita ketarik semua dong, kan kita satu tali. Udah, itu jam 2-an kalau nggak salah, jam 2 setelah foto-foto segala macam. Pas baliknya lagi, ya kan, untuk baliknya nggak lepas, ini lancar. Karena kita dipandu lagi kan, dituntut anak gue ingat namanya Manggiri doang. Terus sampai di puncak bendera, terus turun kembali ke base camp di Pondok Angin. Itu udah sore ya, udah atas jam 3-an, turun lagi ke bawah. Pas turun ke bawah sampai di pondok apa ya? Di Pondok Angin, turun lagi ke bawah, pondok. Sebelum pondok Demit apa main gue lupa ya. Lupa. Gue tiba tuh kok kabut. Itu belum maghrib. Kabut pekat banget, kabut. Selama ini gue liat kabut putih, ini kabutnya coklat abu-abu gini. Set. Aduh. Nah anak yang bapak lampu, dia udah turun duluan. Nanti kita dibilang nanti kita ketemu di base camp, oke. Dia duluan, gue berempat. Masalah gini. Ya, bentar, Mas Heru, duduk. Duduk, ya. Gue liatin aja. Itu kabut, kok sampai gue nggak bisa lihat matahari. Dan itu belum, gue yakin, dan itu belum maghrib, belum. Dan gue bawa jam. Dan anehnya pas lagi kabut itu, jam gue, jam Yanti, jam Gina, maupun jam Mas Nano, itu muter. Kenapa nih? Kompas muter. Loh, kenapa? Merinding. Diam. Nggak tahu Mas Nano baca-baca apa, mau nggak ngerti. Diam aja. Tiba-tiba, kok hujan petir. Lah kan, apa ya, akhirnya dengan dari kita turun dari atas itu Pondok Angin segala macam, kita keluarin tenda dengan keadaan dan basah-basah. Terus sama gue inget banget jam motor, di tenda dengan basah-basah. Gimana nih Mas? Udah. Selama diri tenda yang gue nggak masuk akal di gua, itu kabut nggak reda. Bisa kabut tahu gue 1 jam. Itu kayak 2 jam masih kabut. Dan itu dinginnya nggak usah tanya lagi dinginnya. Oke. Dan itu si Yanti itu dan Gina udah menjajah hipotermia. Lalu pakai sarung tangan. Itu tangan udah pucat. Kayak kena hujan. Udah. Masak. Udah. Dulu diem aja loh. Diem aja sini. Taruh fly diem aja loh. Dulu ini masak lo bikin apa? Fokus. Sibuk. Gua ngerti lah. Patok segala macem. Pas lagi begitu gue dengar suara kayak macam. Aduh, itu cewek juga dengar. Langsung teriak, apaan tuh? Nunjuk. Lo jangan gila, jangan diem aja. Nah si Yanti ini minum. Gini. Lo apa sih lo? Lo apa? Enggak apa.
Udah lah, nggak usah banyak ini lah, gue bilang lo nggak usah ini. Kadang-kadang gue kesel juga nih. Kok nih, mohon maaf ya, cakep kok tapi lo ini kok kayak ketakutan gitu. Lo katanya anak kuno segala macam, gue kesel juga. Udah lo ini lah, lo masak deh. Udah lo masak apa nih, keluarin semua teh tuh. Nggak usah pelit-pelit lah, lo keluarin semua, kita mau turun. Tapi kok aneh ya gue, ini belum maghrib kok udah ini. Ah udah, gue usah pikirin. Dah, sholat. Sholat gimana? Basah. Ya udah kita doa. Ya udah. Masalah tuh apa bersih itu apa ini air biar ini keluarin. Ngobrol tentang tadi teknik apa itu mau nanya. Lo kenapa tadi itu mau terjun lo? Katanya jadi ngomong sekarang. Jam 9 jam 10. Tiba-tiba tuh dua cewek itu kesurupan. Dan suaranya itu bukan suara dia. Gak mau. Jadi ada dua suara di tubuhnya dia. Ada suara dia, ada suara kayak nenek gitu. Bukan nenek ya, kayak suara parau gitu. Terus mas, gue lagi diam ini, Mas Anu ngeliatin. Mas Anu, tolong dong, gue kan gak ngerti kayak gitu-gitu. Mas Anu udah gini, gak bisa. Dia teriak-teriak dalam bahasa Jawa. Pokoknya yang gue ingat sampai sekarang, kembalikan barang putri saya. Kembalikan barang putri saya. Apa tuh Mas? Itu ambil apa ya? Nggak tahu. Itu sampai seberapa jam gue lupa itu. Sampai nggak tahu gimana. Pokoknya, udah Mas kita baca doa. Pokoknya gue baca doa sebisa gue. Memang gue bukan ahli ibadat dan gue memang sholat lima waktu juga jarang-jarang doa. Ya alhamdulillah reda. Jam 12-an, gue nggak tahu gue. Itu pas setelah kabut itu sirnanya ya, dan hujan itu sirnanya gue nggak ngerti barengan. Itu jam 11-an. Wah alhamdulillah. Dan itu gue ingat banget bulan itu nggak bulan sabit. Bulan sabit gue lihat di langit bulan sabit. Ada lagi ada bintang-bintang gitu. Dua ketiga gitu. Ini bagus banget ya. Nah si cewek-cewek ini kayaknya senang gitu, sempat kayak foto. Pas gue lagi lihat ini, gue lihat begini. Ada satu sosok makhluk astral. Kayak pak ke bawah di kuda, pakai baju PSK dengan pernak-pernik emas. Terus sebelahnya ada kayak mungkin kalau gue bilang putri ya, itu bagus banget. Ada manik-manik, ada hijau lah merah. Gue sama Mas Anong ya. Mas itu siapa Mas? Itu siapa? Bingung. Nah yang ngerti bahasa gitu kan Mas Anong. Celaka ya Mas ya, celaka Mas ya. Ini saya nggak tahu nih nanti Makina ngambil apa barang punya putri ini gimana Mas, nunjuk marah gitu. Yang marah yang bukan yang sosok laki-laki yang pakaian bagus itu kayak Bang Sawang itu. Yang itu yang ada yang mungkin ya dayang-dayang ya kan, itu nunjuk semua. Pokoknya kayak mereka teriak menurut Mas Nano ya dengan bahasa Jawa, kembalikan barang putri saya. Nah pas setelah dinunjuk itu, gue lihat di emang itu dia lagi asik ngobrol kan. Gue lihat lagi udah nggak ada, dia kesurupan. Dia meracau itu, dia ini kayak nahan gitu, kayak begini. Teriak-teriak, mata mendelik, bukan mendelik lagi kalau gue lihat itu setengah lingkaran ini matanya itu hitam, kayak orang kayak digebukin, bukan hitam lagi biru. Mas kenapa nih Mas? Gue udah pucet kan, aduh kenapa? Dia meracau kan. Nah, anehnya antara Yanti dan Gina ini kesurupan. Si Gina menuduh Yanti. Nah itu suaranya balikin punya ini. Nah si yang ini yang kerasukannya Yanti teman gue. Nggak mau. Ini begini. Nggak mau begini. Nggak mau begini. Tapi matanya, waduh. Gue nggak tahu bukan nggak tahu ya. Ini
matanya itu titik mata hitam nggak ada, titik mata putih. Tapi kok titik mata putih ada hitam gua apa? Itu di luar nalar gua. Matanya itu baru keluarin ini kayak batang hijau itu. Baca. Tenang. Capek tidur. Mas, bikin apa nih mas? Nggak tahu, nanti saya cari tahu. Jadi ngerokok gitu ngomong. Mau ngobrol nggak bisa, apa mesti diobrolin? Dan gue, ini apa yang bawa di ini? Mas, apa nih? Gue bongkar tasnya. Gue ini. Tapi hanya ada satu gue nggak pernah digeledah. Ya kan kita nggak etis dong. Kalau cewek lagi tidur kita geledah, ini kan nggak etis. Gue bongkar tas ini, apa yang diambil nih? Kebalikan apa tuh mas? Jadi kita lagi tidur bongkar. Semua barang pendakian nggak ada. Jangan-jangan di kantongnya tulisannya mas. Jangan masak, jangan gitu mas. Lagi tidur. Kan kita nggak etis, megang kan nggak etis. Gue tidur, mas. Gue capek banget, mas. Gue tidur. Tidur. Jam 2 ada suara kuda sama gending gitu. Kuda begini. Masalah rupanya nggak tidur, di luar kan nggak. Cuma atau dia melafalkan doa apa setiap apa dan mungkin tidak awet. Lihat itu. Dan gue lihat sih masalah itu pas gue lihat yang itu datang lagi dua itu dengan para punggawanya gitu. Kali ini dia nunjuk ke gua. Masalah begini masalah. Nah, mas, ini matanya salah gua. Buat ini teman kamu itu. Kalau apa salah gua dulu. Terus apa tuh mas? Dia rupanya ngambil bunga. Masuk dulu pas lagi. Dulu guys, warna merah tengahnya bentuknya segede gini dan itu gue lihat. Jadi kenapa bisa gue lihat? Setelah dia kesurupan lagi sebelum subuh tiba-tiba nggak tahu yang bener yang gue lihat yang di pasti kepleset yang begini loh, taruh di sini. Itu tuh bunga putri kerajaan itu. Gue nggak tahu kerajaan itu apa namanya situ, kerajaan apa. Nah pas dia ini di tengah mungkin dia mimpi ya, mimpi kayak teriak-teriak itu. Tapi kalau gue ini bukan kesurupan, ini mimpi. Begini. Mau gitu. Mas ini mas ini maksud mas. Diambil. Itu rupanya selama yang gue bilang ini gue nyata atau halusinasi atau pemikiran gue yang mungkin terlalu berkhayal tinggi. Kata Mas Ando, ya mas ini nyata mas, udah mas tenang aja. Diambil. Itu mas apa yang jadi pas Mas Ando itu yang nggak tahu gimana Mas Ando begini. Ini bunga ada luwes yang itu ya. Ya, ketika itu juga pas udah dikasih, yang gue lihat bukan ini Mas Ando ngasih itunya, yang gue lihat temen gue ini Yanti. Nah itu pas gue lihat ada dua sosok kayak ini. Mana nih bareng? Ayo balikin ini. Dua sosok tapi pakaiannya pakai pakaian mungkin ke Dayang kalau gue bilang ya, kayak pakai pakaian Dayang. Cuman kan apa ya? Kalau gue lihat si yang masih yang temen gue kesurupan ini, dia tetap mempertahankan itu. Jadi gue dibalikin. Dan gue nggak lihat, yang gue lihat menolong si Yanti, jangan sampai dia tercekik gitu. Tapi pas gue mau tolong ini, yang dua Dayang ini, yang sosok masuk asal,
Tapi gue nggak tahu bahasa itu apa. Pokoknya selama dia ini tiba-tiba gue lihat di kantong itu di celana ada buku itu. Ini mas, nggak tahu gimana gue refleks, mas ambil. Langsung berapa menit kemudian dia sadar dengan tangan gemeter, nangis muka pucat, kayak nggak kena air berapa liter gue nggak tahu, seperti itu. Aduh, minta maaf ya. Lo, itu bunga bukan yang tadi jatuh yang si Gina? Iya, Gina yang dapet, tapi yang gue ambil. Yang setahu gue tuh yang jatuh itu kan si Gina, yang kepleset itu, yang gue liat ini. Kok bisa dia? Ini setelah disadar ya, bunga. Gila lo ya, lo bunga itu lo ambil. Jadi, tapi gue nggak cerita ini punya, saya nggak cerita. Pas lebih itu, dia begini. Wah, begini. Terus dia lihat begini. Wah, itu banyak banget tuh. Seluruh penghuni gunung itu ada semua. Melotot diri semua. Mungkin yang dibilang itu gue lihat banget. Oh, ini sesosok astral G. Soalnya gak gue sebutin. Matanya merah gitu, taring gini. Kuku panjang-panjang itu melebihi tingginya, melebihi pohon pinus, pohon besar itu. Menunjuk sampai itu juga cakarnya segini cakar. Bis. Nggak tahu si Mas Ano. Itu ada P ada, Bibi ikuti juga ada. Itu, aduh, ampun itu dua cewek itu gue nggak ngerti itu kenapa itu ya. Sampai ketawanya, ketawa kayak Mister Kunti gitu. Gue kan serem juga dengarnya. Kenapa nih? Kayak gue liat ada di belakang dia, terus ngilang. Pokoknya begitu dia ngilang, suara dia lagi. Dia masuk, suara ini lagi. Itu kalau gue bilang Kunti itu bukan putih doang, ada yang merah dan hitam. Gue nggak ngerti deh itu jenis apa itu. Pokoknya setiap ada masuk ke badannya dia itu, menurut gue ya, bukan masuk nggak ngerti gue. Kayak di belakang aja, kayak kita di belakang, gue di belakang lo kayak gitu aja. Terus ini berubah, ketawanya. Waduh, ketawa paling serem yang gue denger. Itu ketawanya mungkin sedengar seantero lembah. Nah, itu sepanjang itu di teror itu, karena bunga sudah kita kembalikan lewat kiamat lewat Mas Nano, nggak permohonan maaf. Kok masih gitu? Kan gue nggak tahu lagi seperti itu. Teriak-teriak. Sampai gue kasih gini. Jangan. Itu ada ini. Itu sorry mau ngomongnya diperjelas. Ada ini. Setahu gue tuh dua orang itu nggak bisa lihat. Tidak bisa lihat. Bilang lu apa? Pokoknya setelah di teror segala macam begitu dia sadar, gue bikinin teh manis, ya kan? Itu sadarnya itu jam 4 lu sadarnya, gila. Jam 4. Selama dia dengan mimpi kecek apa segala macam dengan kerasukan itu, bajunya itu nggak tahu dia kayak berapa bentuk, bukan berapa bentuk ya, sampai sobek-sobek, gue nggak tahu tuh. Padahal tidak ada cakar-cakaran. Dia nggak cerita. Udahlah gini aja sama-sama. Gini aja, ganti gini. Nanti saya cerita. Pokoknya di sini kita berdoa dulu. Terserah mau gimana. Mau sholat boleh, mau ini boleh. Nanti kita juga ada ini masing-masing. Memang di antara dua cewek ada yang terserah. Anehnya setelah dari itu jam kita normal. Ya tidak muter lagi. Bukan kalau kayak gitu kan selalu itu masih jam 5 sebelum maghrib kan jam berapa? Mungkin jam 6 ya? Jam 5 kurang jam 6 kurang 10 kan waktu itu pas mau yang ada kabut itu kan terus belum maghrib, tapi kok dengan kabut itu kayak maghrib itu belum jam setengah. Di kejauhan ya, bukan di kejauhan ya, gue kayak dengar suara saya suara aja. Gimana nih mas? Udah kita saling makan. Sholat maghrib kita bukan berdebat ya, diskusi sedikit gitu kan. Terus pokoknya si Anti dan Gina ini tidak
jadi mau merasa itulah. Cuma ada diambil, kita nggak bilang itu. Cuman setahu gue dari pola tingkah itunya kayak gini. Berapa? Gitu. Gimana sih kita mau ambil gitu? Gimana? Kayak gitu. Kenapa lo? Udah setelah ambil akan turun malam ingat malam. Sampai di pos mana? Pos Demit sama pos Main, gue lupa ya. Ini teriak pagi, dia lihat ada penambangan kayak orang Belanda, kayak digantung di pohon. Tapi ini kalau ini gue lihat bukan kesurupan, ini teriak. Dia nunjuk-nunjuk, itu gue nggak, ya. Gue bukan masa kesal, ini kenapa tahu gue diganggu seperti lagi. Sekali lagi itu Mas Tano yang menenangkan itu. Sampai di base camp Sumber Beringin itu jam 11 malam. 11 malam, gokil tuh, 11 malam. Cuman waktu itu kita penerangan bagus. Tahun itu gue udah ada headlamp. Jadi sepanjang jalan tuh, udah ini deh, udah setengah berlari, udah setengah berlari, jalan cepet. Terus, ayo, gitu, kalau di shelter ini jangan lama-lama. Cukup minum berapa teguh, turun lagi. Jadi 11. Gitu sampai di base camp di Sumber Beringin, gue lupa nih sama Pak siapa, gue lupa. Yang adanya sebelum sampai base camp itu ada pondok sumur. Gue lihat ada seseorang kayak pertama gini, udah begini. Dia gimana gitu kan? Gue bilang, mas itu sama. Gue liatin gini. Jadi matanya begini, ditunjuk. Apa pas tunjuk kami terus? Loh, jalan. Terus sebelum itu masih ada kayak gitu lagi. Sampai akhir gue tahu ternyata di Pondok Sumur dulu katanya sih, kalau katanya itu ada petapa sakti dari asal daerah ujung timur Surabaya kalau nggak salah dulu orang Mas. Dan itu pas di base camp itu kan ada teman gue juga yang nggak ikut mendaki segala macam. Kayaknya kamu di atas tuh ada mengambil barang ya. Bilangnya barang, tapi kita udah tahu. Gimana ya? Udah tahu. Udah masa cerita, istirahat. Tidur udah tenang, nyaman, nyenyak segala macam sampai sarapan pagi. Sampai paginya kita mau berangkat, mau menuju ke tempat timber lagi, tempat gua. Sampai mereka mau pulang, baru cerita di rumah om gue di Jember, baru cerita gitu. Itu dingin langsung. Lo mau tahu nggak dari sini? Lo kenapa sih lo ngambil itu? Dingin tuh langsung. Kok begini ceritanya begini? Kok ada tahu gue ada di Gina, kok bisa ada di Dino? Bisa bagus banget, seperti itu. Lo mau tahu nggak gini? Gue ceritain segala macam. Jangan tanya Mas Tano. Kalau gue ngomongnya emosi tinggi, kalau Mas Tano ngomongnya pelan. Jadi kalau gue cerita itu dia ini kesel, kayak marah. Itu begitu Mas Tano cerita. Ini Mbak, belum bisa terima. Itu kalau Mas Tano yang belum gue punya ilmu kesabaran tingkat tinggi. Singkat cerita, setelah udah pulang ke kota masing-masing, tidak ada gangguan seperti itu. Terus nggak tahu sih di Magina itu dia bermimpi akan dengan sama. Tapi dalam mimpi dia ya, dan mimpi dia dengan gambaran yang boleh dengan Mas Tano itu sama. Jadi dan seorang pesawat itu, dengan dia naik kuda itu, dengan para punggawa dan dayang-dayangnya, kembalikan barang milik putri kami. Nah, gini, iya betul Mas. Soalnya kalau yang ngomong satu orang kan, bukan karena nggak percaya kan. Ini 2 orang, itu katanya dimimpiin di malam yang sama. Dan mereka ternyata pas pagi itu nelpon, gue lama mimpi gini, ikut cuma mimpi gini. Akhirnya mereka kan nelpon gue ke Mas Tano. Setelah gue compare loh, kok sama? Kita mimpi. Seperti itu. Jadi menurut gue kesimpulannya, kalau kita di gunung, jangan mengambil apapun kecuali jejak, ya kan? Jangan menggunakan apapun kecuali waktu. Betul sekali. Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Nah, terus apalagi ya, gua patuhi tata krama dan adat istiadat tidak tertulis di
gunung itu. Kadang-kadang kalau disimak-simak kan nggak ada tulisan dilarang pergi ke sebelah, nggak ada. Dan ditanya aja, ya, kayak bawa pulang sampah ada turun kembali, ya itu benar juga. Mereka juga nggak mau tempatnya dikotori, sama kayak kita juga. Tuh. Iya kan, di tempat gua aja, gua tetap sepupu gua bawa sampah di RT sebelah. Tuh, Pak RT udah bentak-bentak, lo anak mana lo? Bawa sampah di, padahal tempat sampah, cuman kan dilihat orangnya, kok bukan warga gua, itu juga marah. Gimana di gunung? Iya. Seperti itu, Mas Ale. Ya, jadi buat teman-teman sekali lagi kita ingatkan Bang ya, kalau ke manapun kita berada, kita ke atas, kita naik gunung, jangan sekali-sekali mengambil apapun yang ada di gunung itu. Ya. Jangan petik Edelweiss atau ya kalau kita bawa kayak bekas-bekas sisa makanan, Iya. kita bawa turun Bawa turun lagi lagi. gitu. Satu lagi, jangan vandalisme gitu. Oh iya. Jadi stop lah perbuatan yang seperti itu. Iya. Oke, bagus banget cerita dari Bang Heru Survival ini yang telah diceritakan tadi. Dan buat teman-teman untuk mendukung konten-konten kreatif kami, subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang sudah Sami-sami. menceritakan kembali ceritanya di Basecamp dan Studio Jejak Backpacker. Sampai jumpa lagi Bang.